halo. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik, udah ada yang nonton. Seperti biasa, dibantu ya komen, kemudian share-nya ke dalam grup. Apakah apakah suara aku terdengar jelas? First, katanya Z. Ya, kamu keren, mantengin aku ya. Suaraku sudah terdengar jelaskah? Halo, selamat sore Diana, Widya, halo, halo. Aku sambil copy dulu ya ininya nih linknya ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain bisa gabung sama kita sore hari ini. Jangan lupa juga di tag teman-temannya, siapapun boleh ikutan kok karena ini grup publik, jadi yang non-member juga bisa masuk ke sini. Kemudian seperti biasa, ini kita live sore hari ini dengan tim dari Morula. Jadi nanti kita akan kedatangan tamu. Kalau kemarin kan ada objin, kemudian ada yang dari dokter akupuntur. Karena kalau yang sekarang kita akan kedatangan tamu dari psikolog klinis dewasa. Bakalan seru kan? Jadi komplit tuh, udah ada dokter, udah dari yang tenaga ahli yang lain yang mendukung program kehamilan juga, dokter akupuntur udah, kemudian nurse-nya, kemudian bahas segi nutrisinya. Sekarang bahas bagaimana tentang kesiapan mental seseorang kalau dia mau mempersiapkan kehamilan itu sendiri, merencanakan program kehamilan. Halo, nitip jejak ya. Iya, aku jagain jejaknya, tenang aja, biar nggak kehapus. Semoga nggak tertinggal. Iya, belum kok, masih mulai. Delviti, Tria Carmila, Diana Ferderica. Ya ampun, ini salah satu admin baru nih di Madeleine. Namanya susah banget. Diana Ferderica. Iya, thank you ya, udah komen ya. Jangan lupa di-share ke dalam grup supaya teman-teman yang lain bisa pada ikut gabung sore hari ini. Dan seperti biasa, aku nggak bosan-bosan untuk ngenalin lagi yang namanya Mother University. Supaya teman-teman yang lain, warga Madeleine semuanya, dan semua yang nonton sore hari ini bisa lebih tahu dan lebih mengenal lagi apa itu Mother University. Tapi sebelum aku jelasin Mother University ini apa dan bagaimana, kita nonton videonya aja dulu ya. Nonton videonya rame-rame. Habis itu baru deh aku jelasin apa ini Mother University. Hai ladies, perkenalkan saya Mami Ara. Saya yang akan pandu kalian menuju pengetahuan dan wawasan yang semakin maju tentang perempuan. Ya, saya pertemukan ladies dengan Mother University, sebuah sekolah virtual untuk perempuan khususnya untuk ibu yang terdapat 3 tingkatan di dalamnya. Ada basic, intermediate, dan juga expert. Setiap tingkatan akan ada 4 materi untuk didiskusikan bersama dan dipandu oleh pengajar. Dan di akhir nanti akan ada ekstra kelas untuk lebih memperkaya pengetahuan ladies loh. Seru ya? Mother University ini didirikan atas tingginya semangat belajar para perempuan dan para ibu pemburu ilmu yang terkumpul dan terhubung satu sama lain dalam sebuah komunitas bernama Motherland. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, kapanpun, dimanapun, semua bisa terjangkau tanpa batas ruang.
Sampai ketemu di kelas ya ladies. Salam dariku, Mami Ara. Nah, itu tadi videonya tentang Mother University. Semuanya udah pada tahu kan Mother University ini apa dan bagaimana. Aku cuma mau ngejelasin singkat lagi aja sebentar. Yang jelas Mother University ini kan sekolah virtual buat ibu dan perempuan. Jadi nanti akan ada 3 tingkatan. Di tiap tingkatannya nanti akan ada materi-materi. Jadi nanti setiap mahasiswinya, kita sebutnya, itu harus menyelesaikan setiap materi-materi yang ada di setiap tingkatan untuk menuju tingkatan selanjutnya, dan nanti di akhir akan ada ekstra kelas. Kemudian jika selesai semuanya, kita wisuda. Gitu. Oke, halo Sulistri. Mami kolom bagikan tidak ada. Gitu ya. Kayak bisa kok kayak di-share deh. Kalau nggak di copy link, kemudian nanti posting lagi di grup, di paste linknya, tempel di situ. Oke. Jangan lupa follow Instagramnya Morula @morula_ivf Indonesia atau @morula ivf Jakarta, dan Morula IVF cabang yang lain boleh. Kemudian Madeline juga @madeline_911 atau di Mother University-nya @mu_Mother University. Dan seperti biasa, setiap live Morula akan bagi-bagiin giveaway yang berupa free konsultasi gratis dengan Dr. Objin yang ada di Morula di seluruh cabangnya di Indonesia. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan warga Madeleine ternyata ada di luar Jakarta, ada di Pontianak, kayak kemarin di Surabaya, atau di kota-kota yang lain, di Bandung misalkan, nggak usah khawatir, Morula ada di mana-mana, dan bisa pakai konsultasi gratisnya juga di cabang manapun seperti itu. Nah, cabang ya. Nah, linknya di mana sih yang bisa diisi? Ini ya, aku tempel di kolom komen, kemudian nanti aku pin. Jadi siapapun yang baru masuk atau yang sedang stay itu akan melihat komen link aku yang paling teratas ini. Jadi nanti bisa diisi aja. Nih aku pin. Tuh, jadi nanti bisa diisi aja. Jangan lupa di-input. Nama komunitasnya adalah Madeleine. Oke? Salam kenal semuanya. Hai Kika. Salam kenal kembali. Arunika, selamat sore. Halo Mami, ketemu lagi. Mudah-mudahan kamu nggak bosan ya ketemu aku mulu. Putri, Alula, halo juga. Nah, ini kayaknya narasumber kita udah hadir nih, udah bisa gabung sama kita, jadi kita bisa present aja, dan supaya mangkas waktu ya, biar nanti ngobrolnya tambah banyak sama narasumber. Kira-kira Ibu Dia, apakah sudah siap? Halo semuanya. Halo. Bisa dengar suara aku jelas nggak? Oke, sebentar. Kita tanya sama audiens. Audiens, apakah mendengar suara Ibu Dia dengan jelas? Halo semuanya. Halo, halo. Nih, ada yang nyapa. Katanya hari ini kita belajar lagi. Iya dong. Bulan puasa ngabuburitnya dengan misi live belajar banyak dari teman-teman Morula IVF. Iya. Udah jelas katanya Bu Dia. Oke. Bu Dia, pertama kalinya ketemu. Apa iya. kabar? Baik, alhamdulillah, salam kenal. Saya panggilnya siapa nih, Mbak Nurul? Sebenarnya nama aku Nurul, tapi kalau ngomongin komunitas semuanya pada kenalnya Mami Ara. Oke, Mami Ara. Oke, gimana kabarnya Mami Ara? Puasa nggak nih? Puasa. Alhamdulillah, masih semangat ya? Harus. Nih aku rename. Biar nggak lupa. Iya. Lupa soalnya. Nah, gitu. Mbak Dia tinggal di mana? Saya kebetulan tinggalnya di Bintaro, di daerah Tangerang Selatan. Oke, kalau praktek di cabang Morula yang mana? Cabang Morula yang di Tangerang, di RS Mentari. Gitu. Oke tuh. Dihadirkan lagi dari cabang yang lain. Jadi kalau teman-teman warga Madeleine sekalian yang pada tanggung kayaknya ke Jakarta gitu ya, tinggal di Tangerang, ternyata ada nih juga nih di cabang Tangerang. Aduh, kita seneng banget. Morula ini ada di mana-mana, jadi mudah banget kita bisa temuin. Betul.
Oke deh, Bu Diah, aku panggil Ibu Diah ya. Ini izin Boleh. kenalan dulu, kami dari Mm-mm. Motherland nih. Kita komunitasnya ada 35.400 orang kurang Wow. lebih. Dan isinya udah Wow. jelas, karena Mother jadi ibu-ibu semua, para emak-emak gitu. Halo semua teman-teman Motherland ya. Salam Iya, kenal. salam kenal kembali katanya. Oh, kata halo juga Ibu Dia gitu. Bu Dia, hari ini kita kan Mhm, mau ngobrolin nih. Ternyata mhm, ya kalau kita mau nyiapin kehamilan itu kan kalau kemarin udah dibahas sih dari segi medisnya. mhm, Kemudian dari segi kesiapan fisik ya, udah dibahas mhm, nih apa aja mhm, sih gitu. mhm, Nutrisinya, mungkin ada terapi lain yang bisa menunjang. Kemarin kita kehadiran dokter akupuntur gitu. mhm, Nah, mhm, sekarang mhm. ternyata kan nggak cuma itu aja ya. Betul. Kesiapan mental juga penting dan nggak kalah pentingnya gitu. Oh, Nah, betul. itu kenapa menjadi salah satu ternyata jadi salah satu faktor juga keberhasilan si Iya, program kehamilan itu ya. iya, bisa. Ya, gimana? Iya, mungkin kita ngobrolnya balik ke konsep yang lebih besar dulu bahwa manusia itu sebenarnya makhluk yang holistik ya Mamiara gitu. Dan kalau kita bicara tentang konsep holistik, berarti kita bicara tentang konsep keseluruhan ya. Banyak dari kita mikir kalau kesehatan itu berarti hanya fisik. Yang disebut sehat adalah kalau nggak sakit, ya nggak sih? Tapi alhamdulillahnya sih di 1 dekade terakhir ya, itu kita udah mulai aware untuk ngomongin tentang apa yang terjadi di mentalnya kita, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita tuh masih lupa bahwa apa yang kita pikir dan rasakan itu akan mempengaruhi bagaimana kondisi fisik kita. Sesederhana nih ya Mamiara. Mamiara pernah kena asam lambung nggak sih? Udah, aku pernah sampai Hmm. endoskopi. Oh, oke ya. Ini banyak terjadi banget ya kalau sebenarnya tuh asam lambung itu faktor yang paling menentukan adalah stres ya. Dan itu tentunya sebuah diskusi yang panjang lagi kalau misalnya kita bicara tentang stres karena di stres itu ada istilahnya flight or fight response. Itu sebenarnya reaksi tubuhnya kita. Jadi kalau dari konsepnya itu, kita jadi lebih mengerti bahwa apa yang kita pikir dan kita rasain terhadap sekelilingnya kita, itu pada akhirnya mempengaruhi bagaimana si tubuh ini bereaksi secara fisik. Gitu. Jadi kalau dibilang penting apa nggak penting, penting banget. Sekarang siapa yang nggak stres misalnya, belum punya baby, tapi udah ditanyainnya sekampung. Pernah ngalamin hal kayak gitu nggak sih? Kapan punya anak? Kapan punya anak? Pernah nggak Iya, sih ngalamin benar, kayak gitu? benar, benar, Nah, benar. iya. Padahal kadang-kadang ya ini kan bukan bukan kontrolnya kita gitu ya, punya anak atau enggak gitu. Tapi kayaknya seolah-olah apa tekanan dari luar tuh lebih besar gitu daripada daripada kekuatan kita sendiri dan itu bisa menciptakan kondisi-kondisi tertentu ya seperti kecemasan. Terus ada beberapa teman-teman yang pada akhirnya sampai menarik diri, nggak mau ketemu teman-teman, nggak mau ketemu kalau lebaran, kalau liburan gitu ya. Takut ketemu keluarga, itu banyak loh Mamiara ya. Jadi dibilang penting, kita jadinya harus melihat bahwa ini sebuah hal yang balance gitu. Kesehatan itu berarti holistik, fisik, mental, dan spiritual. Gitu. Oke, itu tadi. Jadi ternyata manusia ini makhluk holistik tadi ya. Jadi semuanya itu memang harus balance. Nah, terus kalau apa aja sih yang harus kita perhatikan yang kaitannya dengan kesehatan mental itu sendiri Ya, untuk mempersiapkan program kehamilan ini? oke. Kalau ditanya sebelum kita mau hamil dulu deh gitu ya, apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Tentunya kalau dari sudut pandang fisik ya kita harus jaga fisiknya kita ya. Kita rubah lifestyle-nya kita yang tadinya mungkin tidak sehat jadi lebih sehat tentu gitu ya. Tapi ini yang juga penting dan ini yang kadang-kadang menjatuhkan kita. Kita perlu melakukan yang namanya manajemen ekspektasi gitu ya. Hmm. Jadi kita maintain ekspektasi kita sama kondisi realitanya kita, gitu ya. Ada beberapa teman-teman yang misalnya baru mulai kepikiran untuk punya anak atau punya baby atau mungkin baru menikah gitu ya di usia yang mungkin 30-35 itu kan
usia-usia yang kalau kata dokter Objen tuh, ayo kita udah mulai perlu fokus nih, perhatiin gitu kan, karena kualitas dari telurnya itu sendiri. Dan tentu kita harus manage ekspektasinya. Ya nggak sih? Bukan berarti ini jadi tanggung jawab sepenuhnya, 100%. Misalnya sama klinik Morula misalnya, atau sama klinik atau sama si dokter itu gitu. Ini sebuah hal yang perlu kita sadari betul gitu, realitanya apa nih, apa yang saya perlu pelajarin gitu ya. Tentu pasti banget itu memunculkan kecemasan, tapi teman-teman jangan khawatir ya, kecemasan itu sebenarnya hal yang juga baik buat kita. Kalau kita nggak cemas, kita nggak prepare, benar nggak Mbak Miara? Iya, benar. Kalau kita nggak punya rasa takut, kalau kita nggak punya rasa cemas yang tadi, kita nggak mungkin melakukan sebuah preparasi. Nggak mungkin nih ada obrolan kayak gini kalau nggak ada pertanyaan, ya nggak? Ya. Jadi poinnya adalah maintain ekspektasinya kita dengan realitanya kita, gitu. Realitanya saya ini di mana ya, gitu ya. Kira-kira saya itu punya chance-nya tuh berapa ya untuk hamil? Dan kalau misalnya, let's say itu lebih kecil dibanding teman-teman sebaya saya, gitu. Jangan berkecil hati, disitulah hadir yang namanya ikhtiar ya, kita berusaha. Ya nggak sih? Gitu. Jadi kita plan apa aja yang perlu dilakukan untuk bisa mencapai sebuah result tertentu. Gitu. Tentunya punya anak, kayak dalam konteks ini. Terus yang juga penting itu adalah kita perlu prepare sama hal yang tidak kita expect. Ya, dan ini sampai di titik kita prepare untuk hal-hal yang mungkin worst scenario-nya. Iya, worst Gitu. case ya. Worst case-nya. Banyak orang yang nggak mau membicarakan tentang worst case. Atau justru berlebihan di worst case-nya. Yang perlu dilakukan adalah kita maintain. Kalau memang worst case itu ada, kita jangan deny gitu, jangan kita tolak. Oh ya, mungkin banget nih saya nggak bisa punya anak secara alami misalnya. Apa aja yang saya harus lakuin ya? Step by step-nya, secara konkret kita perlu plan gitu ya. Buat apa? Supaya mereduksi kecemasannya, Mamiara. Karena kalau kita cemas itu biasanya karena kita nggak bisa kontrol sesuatu kan. Ya nggak? Jujur nih ya sama teman-teman. Kita kadang-kadang suka punya tendensi, punya kecenderungan untuk controlling situation. Di mana hal itu wajar, normal. Karena kita manusia, pengen semuanya aman gitu. Jadi dengan melakukan plan step by step gitu ya, secara konkret itu bisa ngereduksi kecemasannya kita. Ya. Terus tentu juga yang luar biasa lebih penting adalah bonding sama pasangan. Ya enggak? Jangan kita jalan sendiri nih, mentang-mentang saya yang punya anak, saya nggak peduli deh nih suaminya mau ngomong apa. Kadang-kadang kita bisa sampai istilahnya terlalu fokus gitu, terlalu terjebak sama ekspektasi sampai kita lupa bahwa kita ada dalam sebuah institusi pernikahan gitu. Yang dimana kita butuh pasangan juga, benar nggak Mbak Miara? Iya, benar. Jadi support dari pasangan itu nomor satu juga gitu ya. Dan pastikan itu kuat dulu berduanya, karena menjalankan proses kehamilan baik itu alami maupun bayi tabung ya, itu kan bukan proses yang mudah. Ya enggak? 9 bulan loh, betul nggak? Benar. Jadi pastikan bahwa koneksi dengan pasangan itu kuat. Ya, sama yang lain-lain mungkin agak-agak kesel gitu sama mertua ya, sama mama sendiri mungkin udah dibawelin kesel. Tapi yang penting sama suaminya gini, gitu. Gitu mungkin sedikit ini aja. Nah, karena memang seperti yang udah sebelumnya gitu, dari yang beberapa dari teman-teman Morula yang udah hadir datang ke Motherland, itu memang kan bicaranya ini memiliki anak ini kan bekerja sama ya antara si ayah sama si ibu gitu, si mom sama dad-nya gitu, nggak bisa si momnya sendiri atau dad-nya sendiri ya gitu ya. Jadi memang itu juga jadi hal yang penting sebelum memulai program kehamilan gitu. Jadi bondingnya tadi tuh kata Bu Dia, bondingnya gimana? Sudah diobrolin dengan matang atau belum gitu ya? Oke.
Tapi Bu Dia, ini ada yang menarik buat aku adalah kalau misalkan let's say saya mau program hamil begitu ya. Saya kan bisa pergi dulu nih sebelumnya ke dokter objin gitu untuk menyampaikan bahwa dok saya mau program hamil, tolong dong dicek gitu kan. Apakah saya secara fisik saya siap segala macam, telur saya dan lain sebagainya. Betul. Kalau ya kaitannya dengan mental, apakah saya bisa dengan kesadaran saya sendiri datang misalkan sama Bu Dia, saya mau program hamil, tolong dong dilihat. Apakah saya sebenarnya siap secara mental atau belum atau bagaimana gitu? Bisa nggak ya? Oke, ya bisa banget lah, dan itu malah sebenarnya itu bagian dari rencananya program Merula juga ya. Kita prinsipnya kan kesehatan yang komprehensif gitu kan. Dan again, kalau kita bicara tentang kesehatan berarti holistik, menyeluruh. Jadi walaupun kita konsul sama objin, sebenarnya perlu juga konsul sama psikolog, bukan jualan ya. Tapi memang ya, karena kita mau make sure bahwa dan saya bicara bukan hanya si ibu aja ya gitu ya, tapi juga sama si pasangan, sama si suami, di mana kita perlu mendiskusikan tuh apa aja yang harus di prepare ya enggak, termasuk visi dan misinya tentang memiliki anak, ya enggak gitu ya. Banyak teman-teman yang punya anak hanya karena ibu mertuanya aja gitu. Ya, dan pada akhirnya nanti treatmentnya setengah hati, dan itu akan mempengaruhi keberhasilan loh, gitu ya. Jadi kita ibaratnya diskusi bareng nih sama pasangan, sama teman-teman ya, mom sama dads-nya untuk lebih prepare secara emosional, secara mental juga, karena anggap kita udah siap nih untuk punya anaknya, ya. Saat kelahiran itu hal yang baru lagi loh, gitu. Ya nggak, ada sebutannya parental burnout. Kalau Mami Ara pernah familiar tentang parental burnout, nah itu juga nggak bisa kita sepelein. Dan itu biasanya hadir karena kita sendiri juga again, nggak sulit memanage ekspektasinya kita dengan realitanya kita. Iya, kadang-kadang kita selalu pengen jadi orang tua yang sangat sempurna, nggak ada toleransi errornya, ya nggak? Ya, ya kita semua. Betul. Dan itu bisa terjadi kelelahan yang amat sangat, dan tentunya semua perubahan di hidup ini akan memunculkan stres, semuanya, ya kan? Kita dulu ingat-ingat kita baru masuk sekolah deh, kita juga pasti stres. Nah, sama kayak awal mula kita mau hamil, kita hamil sampai kelahiran, itu semua stressful situation gitu. Tapi mari kita jadikan sebuah stres itu sebagai stres yang baik, yang bisa memotivasi kita, yang bisa bikin kita bangun gitu. Jadi kalau ditanya penting apa enggak dan perlu apa enggak, saya sih bilang perlu ya gitu ya, tanpa bermaksud jualan ya. Tapi konseling itu biasanya dilakukan di awal, di preparasi gitu ya. Jadi ketika habis ketemu objin, ketemulah juga sama psikolog, ngobrol bareng-bareng gitu. Terus during treatmentnya, ketika kita udah mulai treatment, itu kan kita bakal disuntikin beberapa hormon ya, hormon treatment. Itu akan, kalau kita bicara tentang hormonal, itu kita bicara tentang mood juga, emosi juga ya pasti berubah gitu. Dan itu kadang-kadang perlu diberikan atensi khusus gitu. Terus habis itu setelah kelahiran, saya rasa perlu juga untuk kita diskusi dan counseling gitu, Mami. Tuh, benar tadi. Aku nge-highlight tentang stres tadi kata Ibu Dia. Kadang dari kita ini berpikirnya adalah menghilangkan stres itulah yang terbaik. Padahal justru kadangkala stres itu yang macu kita untuk bisa punya motivasi lebih, punya kerja keras lebih gitu ya. Betul. Jadi tadi tentang bagaimana mengkonversi si stres itu menjadi hal yang positif untuk kita. Ya. Nah, tapi nih kalau misalkan kejadiannya nih kayak tadi nih keluarga, mertua, entah siapalah gitu, teman, mungkin kan kadang ya tanpa sadar ternyata mungkin karena saya kebetulan punya anak sudah banyak gitu. Ternyata saya punya teman yang
belum hamil-hamil gitu. Ternyata akhirnya menyakiti lah dengan pertanyaan, Nah, kapan hamil? Kapan hamil? Kok mm-mm. belum juga gitu. Nah, kalau misalkan di kejadian si orang yang belum kunjung hamil, nah itu bagaimana caranya, kan dia udah ya gitu ya, kayak udah depresi, mungkin tadi mungkin level stresnya juga udah tinggi banget gitu. Terus apa ya yang harus dilakukan supaya, dan bagaimana gitu supaya tetap punya keinginan atau semangat untuk menjalankan program. Oke, iya, ini banyak banget sih ya terjadi ya gitu, dan khususnya di negara-negara yang sifatnya seperti Asia ya, yang kalau kita nikah tuh kita nikahnya sama satu kampung ya nggak sih, sama satu keluarga ya nggak Benar sih. benar benar Jadi benar. jadi pertanyaan itu udah pasti ada setiap kita ketemu orang. Gini, itu yang tadi saya bilang pentingnya koneksi berpasangan nih, gitu. Kita jadikan itu pasangan kita sebagai timnya kita dan bukan tanggung jawab kita pribadi. Ingat ya teman-teman ya, kadang-kadang nih saya banyak ketemu moms yang merasa bahwa ketika dia belum hamil itu kegagalan dia 100%, gitu. Dan seolah-olah eksistensinya dia adanya di situ gitu. Saya bakal jadi manusia seutuhnya kalau saya punya anak alami dan sekarang gitu ya. Padahal itu sesuatu hal banyak di dunia ini nggak bisa kita kontrol ya Mami Ara ya. Salah satunya itu gitu. Kita hanya bisa berikhtiar, berusaha. Nah, gimana caranya? Pertama tadi kita kembalikan pada pernikahan kita sendiri gitu. Yang penting tuh yang kuat itu ya pasangannya. Kalau kita udah kuat, apapun yang ada di luar itu tentu akan jadi hal-hal yang insignifikan gitu. Menjadi hal-hal yang kecil karena memang yang bakal hamil kita, ya enggak? Yang bakal ngerawat anaknya kita berdua juga, yang bakal nyekolahin anaknya juga kita berdua, gitu. Iya enggak? Repot-repotnya yang nanggung juga kita. Jadi pastikan betul bahwa itu bukan kita coba lihat dari perspektif yang berbeda bahwa itu bukan hidup mereka, ini hidup saya, gitu. Tapi tentu kadang-kadang ini sulit ya, sulit banget gitu untuk diterapkan karena tadi pressure-nya bahkan kadang-kadang datangnya dari keluarga, orang-orang yang notabene quote unquote katanya supporter kita, ya enggak? Tapi tadi makanya saya bilang kuatkan koneksi pasangan gitu ya. Dan yang berikutnya adalah kita tadi ketika kita misalnya belum punya anak, kita juga kecemasan itu kita gunakan sebagai energinya kita. Bertanyalah sama yang expert, bukan yang nggak expert gitu ya. Bukan yang teman kita kayaknya nih dia udah punya anak banyak nih, terus kayak dia lebih ngerti deh gitu. Bisa jadi betul gitu ya. Tapi kita tanyakan juga sama orang yang memang bisa ngecek nih satu badan kita. Apa sih yang terjadi? Bagian mananya yang saya tuh kurang? Apa yang perlu saya coba? Apa yang perlu dikembangkan? Apa yang perlu ditambah dari situ? Ya, jadi itu juga bisa mereduksi rasa kecemasannya kita. Jadi bukannya kita patah semangat gitu ya, tapi jadikan energi tadi, sedihnya, kekecewaannya itu sebagai sebuah dorongan kita untuk maju lagi. Supaya resiliensinya kita juga lebih baik ya, Mami Ara. Gitu. Jadi tadi make sure aja bahwa ini urusan pribadi kita, gitu ya, ini hidupnya kita, gitu. Jadi fokus di situ. Yang berikutnya perkaya diri kita sama informasi-informasi dan data-data yang valid, gitu. Bukan hanya komentar-komentar. Gitu. Setuju nggak, Mbak Mira? Setuju banget. Karena jangan sampai punya anak bukan karena keputusan sendiri ya, Bu Dia Betul. ya, tapi karena tadi, aduh daripada berisik deh gitu. Daripada iya Iya. gitu kan, akhirnya tadi ternyata kita belum mempersiapkan itu dengan matang Baik. gitu loh. Itu akhirnya tadi mungkin ya Bu Dia ya, efeknya akan panjang ya. Panjang. Akan panjang, dan mungkin hamil melahirkan adalah pekerjaan sekali, tapi mengasuh itu pekerjaan seumur hidup, dan itu Betul. akan mempengaruhi nggak sih? Betul. Ini kalau saya boleh sharing sedikit ya, Mami Ara ya. Banyak banget kan klien saya jelas dulunya juga anaknya dari orang tuanya kan ya gitu. Dan jadi
kita kadang-kadang sebagai orang tua namanya kan lelah ya. Wajar, kita manusia ya. Ketika kita lelah, mungkin kita frustrasi, mungkin kita marah, mungkin kita membentak ya, Iya. atau kita nggak sengaja kita mengabaikan Iya. ya. Hal-hal sederhana seperti itu. Kita merasa kita bukan orang jahat kok gitu ya. Tapi ternyata ketika tadi mentally kita kurang stabil saat itu ya, saat menjalani semua prosesnya, itu akan berdampak juga ke anaknya. Dan jangan salah, ketika kita hamil, makanya teman-teman diajaknya bahagia terus ya, disuruh seneng, nggak boleh stres. Karena apa yang kita rasain, itu dirasain juga sama baby. Gitu. Ya, sampai pada pembentukan karakternya dan segala macam itu dipengaruhi bagaimana kita bereaksi akan sesuatu. Gitu. Ingat-ingat ya, teman-teman. Oh, seru nih. Ini di kolom komen juga udah penuh. Wah, oke. Jadi semi curhat juga kan. Nah, nggak apa-apa. Gitu. Justru seperti yang sudah warga Madura juga udah tahu, merencanakan kehamilan itu di Morula atau paradigma merencanakan kehamilan saat ini bukan hanya pasangan atau perempuan atau mungkin dari laki-lakinya yang memang punya kesulitan untuk memiliki keturunan, tapi juga memang yang benar-benar direncanakan kehamilannya, tidak punya masalah dalam segi mungkin fisik gitu ya, maksudnya artinya subur dan lain-lain, tapi memang direncanakan kehamilannya gitu. Nah ini juga jadi kalau di kami mungkin most likely kita adalah yang udah banyak punya anak gitu, yang sudah memiliki anak, tapi memang ada yang kendala di kehamilan kedua dan seterusnya, dan kejadian-kejadian kayak tadi tuh udah punya anak satu, ayo dong anak kedua kapan, anak kedua udah ada anak kedua, anak ketiga kapan, dan seterusnya. Jadi tadi ya. iya, jadi tadi banyak yang curhatnya seperti itu. Iya, Dan betul. Budia tadi udah tekanin lagi, ini hidup kita ya Budia ya, jadi pastikan bahwa kalian mengenali diri kalian sendiri dulu, kemampuannya gitu ya Budia ya, kemampuannya. Kemudian kemampuan itu dalam banyak hal, jadi kalian sendirilah yang punya kontrol atas diri kita. Gitulah pokoknya kata Budian. Betul, itu bagus Langsung banget. pinter dong. Bu, nah ini kaitannya sama yang tadi nih Bu Dia. Kalau misal kejadiannya juga rata-rata nih, kalau masalah kehamilan ini stigmanya adalah di perempuannya gitu ya. Pasti nih yang masalah nih perempuannya nih, bahasa itu ya tuh ini pasti perempuannya yang mandul gitu. Kalau misalkan terjadi keguguran, misalkan atau apa, ini pasti perempuannya nggak sehat dan lain sebagainya gitu. Padahal kan faktornya banyak banget. Gitu. Banyak. Nah ini yang kejadian kalau misalkan keguguran. Keguguran itu kan kehilangan ya. Siapa sih yang siap kehilangan gitu. Tapi bagaimana caranya kita tetap tadi sih sama sih pertanyaannya, gimana cara kita tetap masih punya motivasi dan kemudian tetap melanjutkan program kehamilan itu gitu. Itu gimana? Oke. Kalau kita bicara tentang keguguran, tadi ya seperti Mami Ara udah bilang, udah mention bahwa ini tentang proses kehilangan. Ya. Setelah ada sesuatu nih di tubuh kita udah punya koneksi di situ, ya nggak? Apalagi kehamilannya direncanakan, betul-betul direncanakan. Jadi kita prepare semuanya. Tentu kita, ibaratnya kita udah melakukan investasi tuh, investasi emosi, finansial juga, ya nggak sih? Terus waktu juga untuk si jabang bayinya gitu ya. Dan kalau terjadi keguguran yang sangat-sangat disayangkan, kita pastikan dulu bahwa kita itu ini manusiawi banget ya. Kadang-kadang semua orang kalau nggak bisa handle ada orang lain sedih, pasti dibilangnya sabar aja ya. Ya nggak sih? Udah nggak usah nangis, sabar ya, sabar gitu. Nggak boleh nangis katanya. Ya nggak? Itu saya sering banget dengar gitu. Bahkan di saat yang benar-benar kritis gitu, di saat orangnya lagi nangis disuruh nggak boleh nangis. Dan menurut saya itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena bagian dari grieving itu sendiri adalah kita bisa diizinkan untuk mengekspresikan emosinya kita. Kalau emosi itu ditekan, itu dia nggak akan kemana-mana, Mami Ara, ya. Akhirnya malah justru makin gede, dan
muncul dalam bentuk yang lebih maladaptif di kemudian hari gitu. Mungkin next time kita bakal ngobrolin itu, tapi poinnya adalah di masa-masa seperti itu pastikan bahwa kita beri waktu untuk diri kita pribadi untuk grieving, untuk berduka. Kalau kita mau nangis, menangislah gitu. Nangis aja. Saya sering ajak teman-teman itu untuk dituliskan. Kadang-kadang mengkonkretkan pikiran dan perasaan itu sulit loh. Jadi kita ajak mereka untuk nulis untuk rasanya supaya lebih konkret dan bisa keluar semuanya. Dan sambil nanti dibaca-baca, dia akan melihat bagaimana perkembangan dari emosinya. Ya, jadi pertama izinkan dulu untuk berduka. Dan by the way, kalau kita lagi keguguran itu biasanya muncul ya rasa-rasa patah semangat, nggak punya harapan, ya sedih. Ada teman-teman yang bisa merasakan rasa bersalah banget terhadap si babynya gitu, menyalahkan diri semua. Dan itu banyak banget loh Mamiara. Bukannya kita melihat faktor-faktor yang mungkin faktor lain yang menyebabkan keguguran, tapi kita menyalahkan diri sendiri. Dan menurut saya itu kita kadang-kadang jadi lebih jahat gitu sama diri kita ya. Terus kadang-kadang kita juga jadi jealous ya, cemburu sama orang-orang yang kok dia punya bayi ya saya enggak gitu. Atau marah juga ya atas semua keadaan ini. Jadi pastikan betul bahwa kita terima, identifikasi rasa-rasanya ya, kita terima, kita regulasi. Regulasi gimana? Disitulah kadang-kadang pentingnya peran social support ya. Social support dan pasangan itu jadi vital ya. Karena yang kehilangan ini bukan kita aja, ya nggak sih? Suami juga. Suami juga ya. Suami juga, apalagi untuk ibu kita gitu atau mertua yang kadang-kadang juga udah ada investasi di situ, udah ada harapan. Tentu itu juga kita semua lagi jatuh ya. Dan kalau memang udah sampai di titik kita nggak bisa function, nggak bisa berfungsi ya, nggak sulit tidur, nggak mau makan, kadang-kadang kita jadi nggak mau mandi, nggak mau keluar kamar. Ayo coba aja. Nggak mau ketemu orang, padahal tadi ya saya bilang social support itu peranannya vital. Terus kadang-kadang ada beberapa kasus juga yang sampai sama suami, sama pasangan ya, mereka berdua jadi nggak ngomong gitu. Karena saling menyalahkan diri, tapi juga menganggap bahwa jangan-jangan dia menyalahkan saya, jangan-jangan dia menyalahkan saya dan segala macam. Iya. Dan disitulah penting insight untuk mungkin ini waktunya kita untuk ngobrol sama psikolog gitu, untuk counseling ya, sampai di titik yang nggak kita sulit berfungsi itu ya. Jadi kita ngomonginnya konsep keberfungsian ya Mamiara gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana cara mengatasinya supaya kita bisa tetap resilient gitu ya, tetap semangat untuk mencoba lagi, ya kita pahami dulu bahwa itu bukan sebuah situasi yang sepele. Ya kita terima dulu bahwa iya, ini saya kehilangan sesuatu dan saya bersedih, saya marah, identifikasi emosinya, ya, bicarakan sama pasangan, cari social support, dan sampai di titik kita tahu bahwa kita masih belum bisa merasa ajak, gitu ya, belum bisa merasa berfungsi, konseling aja, gitu. Dan memang betul, kalau kita ngomongin tentang kehamilan, kalau di perempuan ada waktunya ya, Mamiara ya, kayak harus buru-buru gitu. Itu juga kadang-kadang bikin jadi pressure. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Gitu ya. Konsultasi aja sama objin. Langsung. Saya habis kehilangan nih kemarin. Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk saya mencoba lagi? Gitu. Sambil bareng konselingnya. Gitu. Gitu. Nah, terus Bu Diah, kalau misalkan tadi kan dari kitanya sendiri, kita tinggal kontrol diri kita, balik lagi perkuat dengan pasangan, kemudian justru memang ini mungkin jadi waktu yang tepat gitu ya untuk bisa ngobrol lebih banyak sama pasangan, mungkin justru bondingnya bisa terjalin saat itu gitu, di saat kehilangan itu gitu. Nah tapi kalau kitanya menyikapi orang lain justru yang kasih vibes yang negatif gitu sama kita, atau ya kita sebaiknya menyikapi orang tersebut gimana ya Bu ya? Oke, jadi orangnya komen gitu ya? Ya gitu ya. Oke. Ayo masih ada yang jahil kayak gitu ya? Udah tahu kita lagi Hanya
Banyak ya. Ya, Banyak ya. banyak banget dan itu sangat ya itu sangat menyedihkan sih. Kenapa menyedihkan? Karena padahal manusia itu instingnya adalah makhluk sosial ya nggak sih? Kita tuh makhluk sosial dan kita udah dipaketin tuh ada di otaknya kita punya empati gitu. Jadi mestinya orang tuh bisa saling menghargai emosi satu sama lain. Tapi memang hal-hal kayak gitu kadang-kadang terjadi ya Mamiara. Dan kalau kita anggap kita nggak siap ya, karena tadi keguguran itu kan bukan hal yang sepele, ya nggak? Kita udah invest banyak di situ ya. Em, Ketika kita belum siap untuk misalkan untuk ngomong sama orang tua aja, nggak usah. Pastikan betul kita ready gitu. Pastikan betul kita ready. Yang penting itu adalah kitanya. Kita ini maksudnya si moms and si dads-nya ya. Karena kan again ini pernikahan gitu berdua. Kalau kita belum siap, nggak kenapa perlu kita harus sharing itu. Yang penting tadi saya bilang kan koneksi berduanya dulu gitu. Dan ketika kita mau cerita, pastikan betul bahwa orang yang kita mau ceritain itu adalah orang yang kita percaya. Kalau kita udah tahu nih orang kayak bakal ngejudge kita nih, ya buat apa kita datang ke dia, ya nggak? Atau kalau misalnya kita ke orang tua ya, kadang-kadang orang tua saking sayangnya sampai banyak komennya, ya nggak sih? Ya bikin kita juga lebih panik gitu. Bilang aja, maaf Pak, boleh nggak saya hanya pengen cerita gitu ya. Saya mau cerita tentang pengalaman saya kemarin, jadi boleh nggak kalian tolong berikan kita waktu gitu. Dan kadang-kadang kita nggak jarang bisa mengucapkan hal kayak gitu ya. Dan kita membiarkan orang lain berkomentar dan kita menyerap energi itu. Dan sampai di titik kita tahu nih, aduh nggak ada nih di social circle saya yang bisa supporting saya. Ya udah, untuk saat itu kita berdua dulu. Tadi kan paling penting berdua ya. Yang kita anggap stressor kita eliminasi dulu. Kita eliminasi. Bukan berarti kita putus hubungan ya, enggak. Kita ambil waktu dulu, karena yang paling penting di sini adalah fokusnya pada diri sendiri dan pasangan. Bagaimana kita menyikapi kehilangan ini. Gitu. Jadi kalau tadi ditanya sama Miara, gimana cara menyikapinya? Ya udah bilang aja, bentar ya, saya belum siap. Saya butuh waktu. Saya dan suami butuh waktu. That's it. Gitu. Disitulah kita gunakan waktunya untuk tadi ya, konseling, ya, untuk mengekspresikan emosi dan terapi dan segala macam. Gitu sih. Gitu. Tuh nih di Speak kolom up. komen, di Bu Dia kata Ai Susi, ya nih kayaknya tabu ya ngomong-ngomong gitu sama orang tua gitu. Ya, betul. Iya, terus juga nih Tria katanya, aduh peranan keluarga sangat diperlukan sekali, kayak dia bilang. Betul. Bener, Betul. terutama pasangan ya. Nah, tapi justru bagaimana kalau ternyata pasangan yang tadi Ya. justru Ya. kayak the one and only yang krusial banget harus ada gitu ya, ada di membersamai kita terus gitu, ternyata menjadi sosok-sosok yang tadi kita ceritain tadi itu. Itu bagaimana ya Bu Dia? Ya. Kadang-kadang stressful event itu bikin kita jadi orang yang bukan kita. Setuju nggak sih? Ya, kita kadang-kadang jadi pemarah, jadi ngomong kasar, padahal biasanya kita enggak. Begitupun juga mungkin pasangan kita. Ya, jadi kalau misalnya terjadi perubahan perilaku dulu, kayaknya awal-awal menikah, pas masih persiapan kehamilan, dia manis, dia suportif gitu ya, terus saling dukung lah kalian berdua. Tapi ketika terjadi keguguran, dia jadi orang yang lain gitu. Jangan-jangan itu bukan berarti dia jahat sama kita ya, terus kita jadi wah dia bukan pasangan yang baik buat saya atau segala macam. Tapi tadi stressful event bisa merubah karakter seseorang ya, perilaku seseorang. Dan disitulah kayak tadi saya bilang kesiapan mental sesederhana counseling dan diskusi dengan psikolog itu bahkan dilakukan sejak awal. Harus di-prepare nih. Tadi ya di pertanyaan nomor 1 kan ada tuh ya, apa aja yang perlu dipersiapkan, plan for the unexpected. Kita perlu prepare hal-hal yang tidak kita expect, termasuk worst scenario-nya gitu. Jadi ketika itu sudah dibicarakan, kita ibaratnya sudah ada to-do list
oh ini saya harus gini, saya harus gini, saya harus gini. Tentu ini seolah-olah lebih mudah diomongin ya daripada dilakuin, benar nggak sih? Nah, dan kalau memang misalnya suaminya sudah seperti itu atau istrinya sudah seperti itu, ajak diskusi dan utarakan bahwa saya merasa kita punya masalah misalnya gitu. Kamu merasa nggak kita bermasalah? Jadi komunikasikan dulu berdua, baru abis itu ayo kita coba cari perspektif lain yuk dari orang ke konseling, psikolog, gitu sih. Jadi eh, peranan pasangan itu memang vital ya hukumnya. Kalau kalau misalnya tadi yang mengandung emang mungkin si perempuannya. Tapi kan proses mengandung itu kan nggak mudah ya Mamiara, iya nggak sih? Setuju. Iya, dan kebayang kalau misalnya suaminya juga sudah mengabaikan, neglecting karena punya trauma, punya stressful event yang sebelumnya gitu ya. Gimana dia bisa ibaratnya sehat juga, ya nggak sih? Secara fisik dan mental gitu. Jadi kerjasama pasangan itu sangat vital. Tuh. Justru mungkin kalau mau ditarik mundur lagi sebelum Mm-mm. nikah juga, ayo konseling Betul. dulu. Iya, benar. Gitu, iya. Jadi dibicarakan Setuju. dulu semuanya. Betul. Gitu. Oke deh. Bu Diah nih, Mm, ada yang nanya, tapi mm-mm, kayaknya aku mau minta dia melengkapi pertanyaannya. Pertanyaannya gini, Oke. dari Arun Mm, Ika Navia. mm-mm, Katanya mau menunda kehamilan kedua, tapi takut mm, sendiri kok kayaknya usia udah nggak prima mm, gitu loh. mm, Kira-kira tindakannya gimana ya Kak supaya mm. aku bisa ngambil keputusan yang bijak? Oke. Pertama, tanyakan dulu kenapa menunda dan kenapa mau hamil. Ya Hmm. enggak? Apa yang membuat kita mau hamil dan apa yang membuat kita mau menunda? Gitu. Kalau misalnya menundanya itu ada beberapa teman-teman ya, dan ini kasusnya juga menarik karena ya menunda itu sebagai simbol misalnya dia being rebel Hmm. gitu, rebel karena saya nggak mau disuruh-suruh terus sama mama saya misalnya gitu, saya nggak mau di-press terus sama orang tua ataupun teman-teman saya, dan pada akhirnya udah saya mau menunda aja. Padahal ternyata itu bukan hal yang memang dia inginkan. Gitu. Jadi pastikan betul keputusan kita mau hamil, merencanakan kehamilan, baik alami maupun bayi tabung, sampai di titik tadi mau menunda, pastikan betul itu datang dari kita. Gitu. Dan cara taunya gimana? Refleksi diri. Kita bertanya sama diri kita sendiri, self-talk. Apa yang sebenarnya saya mau ya? Kenapa saya mau punya anak? Kenapa saya lagi pengen menunda? Apa yang badan saya rasain gitu. Karena kalau emosi itu nggak pernah bohong ya. Pikiran mungkin kadang-kadang suka ngerjain kita nih Mamiara ya, tapi kalau emosi nggak pernah bohong gitu. Jadi kalau misalnya kita ada rasa sesuatu, rasa panik, cemas gitu ya, terus deg-degan, terus sedih gitu, kita coba explore karena itu instingnya kita ya. Jadi pastikan dulu kita tahu, bertanya yang tepat, kenapa ya saya mau menunda gitu. Gitu. Jadi bikin dulu listnya ya mungkin ya. Mm-mm. Kenapa Self nunda? talk. Kenapa pengen Mm-mm. harus kembali punya anak gitu. Mungkin dari situ Mm-mm. nanti di breakdown baru nanti Mm-mm. ketahuan gitu. Oh, mana nih? Atau kalau bingung-bingung udah ketemu Bu Diah aja di Tangerang. Nanti biar dibantuin buat breakdown gitu. Bu Betul. Diah ini ada lagi Mm-mm. yang nanya dari Mm-mm. Kika Icai katanya. Mm. Oh, apakah benar ya emosi bawaan waktu kita hamil itu akhirnya mempengaruhi si karakter anak nantinya? Mm. Gini, itu sampai detik ini masih terus diteliti karena ada beberapa penelitian yang menunjukkan memang bahwa ketika si ibunya mengalami depresi itu mempengaruhi proses perkembangan si otak anaknya. Gitu. Tentu saja ini kalau kita sebutnya penelitian itu terus ya. Tapi gini aja, kan kadang-kadang kita suka kasih si jabang bayinya lagu ya, babynya lagu, atau kita ngajak ngomong dia gitu, terus tiba-tiba dianya nendang, ya nggak sih? Iya, iya. Kita logika seperti itu aja. Dia kan manusia nih, ada dalam tubuh kita,
Ya, apa yang kita masukin ke dalam mulut kita aja, diproses di perut aja, kita tuh bisa kerasa gimana ini seorang manusia. Gitu. Jadi emosinya kita pribadi gitu, apa yang kita rasain itu langsung ke anaknya gitu. Jadi pastikan betul kita nggak harus selalu happy gitu ya, karena salah juga tuh kadang-kadang kita suka suka harus dibilangnya harus positif terus, harus semangat terus, harus happy terus. Jadinya pemaksaan gitu, false positivism gitu. Padahal yang perlu dilakukan adalah kita berbaik hati. Kalau misalnya saya lagi sedih nih gitu ya pas masa kehamilan, kenapa ya saya sedih gitu. Betul bahwa itu akan mempengaruhi si kembangannya si anak ya. Kalau memang itu mempengaruhi, ayo kita ngobrol. Gitu. Ngobrol sama psikolog, konseling lah. Saya 3 bulan terakhir ini saya nangis terus dan segala macam. Jangan-jangan kita perlu lakukan sesuatu karena again pada saat hamil kan terjadi perubahan hormon, ya, sangat mempengaruhi mood dan emosi, gitu. Jadi kita perlu self awareness yang tinggi juga ya untuk bisa tahu apa yang terjadi di pikiran kita, yang kita rasakan dan badan kita ngerasain apa, gitu. Wah, bener sih, tapi memang menarik banget nih kalau bahas kehamilan, merencanakan kehamilan sampai nanti melahirkan yang kaitannya sama kesehatan mental ya, karena memang perubahan hormon tadi, kemudian akhirnya pengaruh ke emosi kita gitu. Jangan sampai terlalu banyak stres, maksudnya stresnya bener-bener yang tekanannya banget gitu, akhirnya berubah jadi depresi dan resiko besar juga kan ya Bu Dia untuk nanti baby blues, Iya, kemudian betul. sampai PPD dan seterusnya gitu. Betul. Wah, bener sih. Kayaknya memang nggak perlu yang memang udah mau merencanakan kehamilan yang pertama, kehamilan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya harus benar-benar dibicarain lagi Betul. baik-baik dan dengan matang dan kalau perlu ketemu ekspertisnya seperti yang Bu Diah ini gitu. Jadi kita bisa lebih benar-benar meyakinkan diri lagi bahwa tindakan kita, apa yang mau kita putuskan itu memang berdasarkan apa yang kalian semua sudah siap gitu dengan resikonya dan lain sebagainya gitu. Nah, Bu Diah ada yang nanya lagi nih. Kalau ini nanyanya tentang manifestasi stres gitu. Sebenarnya stres yang disebut stres ini kalau udah kayak gimana sih gitu. Nah, ini katanya ceritanya gini Bu Diah. Aku anak 2 katanya. Kalau setiap aku habis lahiran itu pasti kan suka gak boleh ini gak boleh itu, banyak banget tuh larangannya kan, pantangannya segala macam gitu. Dan dia lahirannya waktu itu selalu di rumah mertua. Jadi setiap lahiran di rumah mertua dan pantangan-pantangan itu datang dari mertua dan lingkungan situ. Di situ rasanya dia selalu pengen marah. Setiap hari akhirnya dia selalu kontak suaminya untuk cepat-cepat pulang gitu. Kemudian dia selalu ngerasanya seperti antara sekalian mau lakuin si pantangan-pantangan itu padahal mungkin gak rasional atau apa, tapi dipikir juga kayaknya jangan ya dilakukan gitu. Apakah yang seperti itu juga bentuk stres atau bagaimana Bu Diah? Ini salah satu bentuknya aja ya. Fakta bahwa dia selalu nelfonin suaminya aja gitu untuk cepat pulang itu aja udah bagian dari stres nggak sih? Berarti kan berarti dia selalu butuh dukungan ya nggak sih? Jadi itu memang salah satu bentuk stres. Jadi kalau dibicarakan stres itu stres sebenarnya salah satunya itu bisa diartikan sebagai reaksi tubuh ya, reaksi fisiknya kita terhadap ancaman ya. Dan kita nggak perlu musuhan sama stres karena stres itu bagian dari hidup. Kalau nggak ada stres, most likely kita nggak akan survive, gitu. Karena kalau nggak punya stres, kita nggak aktif tuh alarmnya. Mana yang mengancam kita, mana yang enggak, ya. Dan ketika kita dalam kondisi stres, ada yang disebut flight or flight response, di mana kita fight nih atau kita cabut deh, ibaratnya, gitu ya. Nah. Yang perlu ini singkat aja kali ya tentang stres itu sendiri. Yang perlu diperhatiin sampai di titik mana stres itu jadi sesuatu hal yang buruk gitu ya. Mungkin maksudnya ya. Ya. Di saat kita udah nggak function gitu. Karena pada saat kita stres nih seluruh tubuhnya kita kan bekerja mungkin 2-3 kali lipat lebih keras dari biasanya.
jantungnya berdegup lebih cepat gitu supaya ngalirin oksigen ke otak lebih cepat, jadi kita bisa berpikir lebih taktis dan segala macam. Tapi kebayang nggak kalau itu dipertahankan dalam waktu yang relatif lama gitu. Misalnya selama masa kelahiran saya selama hampir setahun saya di rumah mertua yang saya gitu stres banget. Yang tadinya deg-degannya mungkin di awal-awal, lama-lama kita deg-degannya terus-terusan. Dan bahkan tanpa sadar kita jadi orang yang panikan atau pencemas. Dan kita nggak sadar bahwa ternyata itu adalah stres yang tidak diregulasi. Gitu. Jadi kalau ditanya sampai di titik mana kita harus menanggulangi stres, sebenarnya dari awal kita merasa itu stres lah perlu ditanggulangi. Gitu ya. Kalau memang udah ada nih, wah kayak saya selalu harus ngomongin suami. Kenapa? Ya enggak? Kan pertanyaannya kenapanya? Apa yang membuat kita selalu butuh ada kehadiran suami di saat kita lagi ada di rumah mertua? Apakah misalnya mertuanya tadi ya kasih komentar negatif, mendiskriminasi atau segala macam? Pastikan itu dikomunikasikannya berdua. Suami itu kan perannya untuk kalau kita ke mertua kan sebagai bridging-nya juga dong, gitu ya. Gitu. Jadi pastikan kita bikin tim yang kompak gitu karena ngurus anak apalagi di awal-awal masa kelahiran kan bukan hal yang mudah ya Mami Yara ya, begadang terus ya kan, kadang-kadang nggak mandi ya nggak? Benar. Nah gitu. Jadi kalau kita udah kayak gitu dikasih stres eksternal gitu ya, terus tadi ya ada yang saya highlight nih, dia jadi ada sedikit dorongan untuk rebel gitu ya, untuk bodoh dilakuin aja ya kan yang tadi saya bilang, hanya supaya saya nggak mau ngikutin pokoknya gitu ya, saya nggak mau ngikutin mertua gitu, pokoknya mau rebel aja. Tapi yang saya seneng adalah faktanya tadi ya si moms itu masih mau ngetik nih, masih mau diskusi sama kita, berarti insight-nya oke, self-awareness-nya oke, dia tahu dirinya stres, dia tahu dia punya masalah, bicarakanlah sama suaminya. Gitu. Terus ketika kita bicarain sama suami, kita bicarakan solusi konkret. Ya, misalnya, apa yang perlu yang saya butuhin ya, gitu. Dibicarain. Gitu. Dan si suami tentunya juga bukan hanya ngikutin istrinya juga gitu ya, tapi supporting sederhana seperti tadi. Konsepnya berdiskusi gitu. Jangan sampai kadang-kadang kita nih lagi dalam kondisi lelah, kita suka punya negative thinking juga. Mami Ara pernah ngalamin kayak gitu? Sering. Gak apa-apa, itu manusiawi, banget. Iya, asumsi gitu kan, berasumsi, kita bikin prejudice, bikin scenario sendiri gitu ya. Dan kadang-kadang semakin kita masuk ke situ, semakin kita terjebak di dalam lingkaran yang hitam itu ya Mami Yara, dan kita sulit keluar untuk dari asumsinya kita. Di situ perannya suami gitu ya, untuk lebih bijak, lebih objektif. Tentu penggunaan kata-kata itu juga lumayan penting ya diperhatiin ya Mami Yara ya, karena masa-masa kayak gitu kita sensitif banget nggak sih? Apalagi kalau udah nggak tidur ya. Jadi pastikan betul. Wah, saya kayaknya udah mulai cemas nih. Saya kayak udah mulai nggak bisa tidur. Saya udah mulai panik kalau suami saya telat pulang. Jangan-jangan saya stres. Gitu. Bicarain lah. Iya, tuh. Tadi sebenarnya pokoknya yang digaris bawahi lagi adalah kalian yang tahu persis kondisi kalian. Kadang yang satu mungkin stresnya level 5 masih oke, gitu ya, masih bisa melanjutkan hidup dengan seperti pokoknya kayak nggak ada apa-apa gitu. Tapi ada si A stresnya baru 2 tapi udah wah gitu kan, udah burn out gitu. Nah itu kan setiap orang punya kondisi yang beda ya. Yang jelas tadi Bu Diah sudah menyampaikan bahwa mempersiapkan kehamilan juga wajib direncanakan secara mentally, jadi bisa berkonsultasi dengan Bu Diah atau mungkin dengan ekspertis yang lain di klinik Morula, dimanapun kan cabangnya juga banyak ya. Jadi kalau kemarin udah pergi ke objinnya, mudah-mudahan secara fisik sudah siap, kemudian didukung dengan akupunturnya bisa supaya lebih optimal, dan jangan lupa
juga datang ke Budia atau seperti Budia yang lain, psikolog klinis dewasa, untuk memastikan kembali bahwa mental juga siap. Jangan sampai nih gara-gara mental akhirnya ambiar gitu loh. Gitu kan. Padahal kan investasinya juga nggak sedikit dan nggak Betul. dan iya. Begitu. Budia, sayang banget nih waktunya pas banget. Oh, Ini oke. di kolom seneng Ya, banget kita oke. ngabuburit ditemenin Budia nih di kolom komen nih, banyak banget bilang, Masya Allah aku seneng banget ikutan live-nya, tambah wawasan. Terima kasih dia, jawabannya, ada penjelasannya Budia, katanya seneng banget bisa dapat insight baru dan lain sebagainya. Terima kasih Mami Ara, ya banyak ilmunya, amin amin gitu. Dan ini nggak yang terakhir, lagi-lagi kita masih punya segmen yang panjang sama teman-teman Morula. Mungkin besok akan kedatangan Budia lagi, kita nggak tahu, atau mungkin Budia-Budia yang lain, atau mungkin Pak Dokter akupuntur atau siapapun. Pokoknya kita Madeline ini, Budia, ibu-ibu yang pada seneng banget cari-cari informasi, kepo-kepo untuk pengetahuan-pengetahuan yang baru supaya bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, khususnya yang lagi sedang menyiapkan program kehamilan. Gitu deh. Thank you banget loh udah diajak ngobrol-ngobrol, karena ya ini satu hal aja sih, kalau kita ini tadi yang salah satu contoh bahwa emosi itu bisa jadi sebuah energi ya. Kalau kita takut, kita carinya informasi. Benar nggak Mami Ara? Dan carilah di tempat-tempat yang memang kasih informasi yang legit ya, gitu ya. Jangan cuman gosip, ya nggak? Iya benar. Apalagi kalau misalkan kadang kan toxic bentuk sekarang udah disebut tuh toxic positivity gitu atau apa gitu. Ya, Itu juga ya. serem-serem, itu juga serem-serem gitu. Ternyata apa ya? Seperti dukungan, tapi ternyata sebenarnya itu bukan dukungan gitu. Ya, Justru ya, juga bahaya. Jadi cari ya. informasi yang dari pakar-pakarnya, dari sumber-sumbernya, seperti nonton live kita sore ini dan sore-sore yang akan datang, karena teman-teman Morula ngehadirin para ekspertisnya di bidangnya gitu. Thank you banyak Budia atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya. Amin, amin. Kita tunggu lagi kedatangannya di Motherland. Nanti Budia juga bisa intip-intip kami, kegiatan-kegiatan kami. Pasti. Dan satu lagi, aku mau promosi colongan nih. Dari tadi Budia berbicara tentang komunikasi dengan suami, komunikasi dengan mertua, dengan orang sekitar, dengan anak. Ikutan Mother University karena ada materi komunikasi keluarga. Di sana akan diajarin bagaimana berkomunikasi yang efektif untuk kepada pasangan. Tadi pemilihan kata itu penting. Wow. Bener banget. Dan empati itu juga harus. Pokoknya ikutan Mother University. Thank you banyak Budia. Teman-teman semua, selamat sore dan selamat lanjutin ngabuburitnya atau masak-masaknya. Jangan sampai gosong ya. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.